video kali ini saya akan menjelaskan tentang matematika ekonomi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Selamat menyaksikan. Pertemuan 9 tentang teori diferensial. Teori diferensial ini membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi berhubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas yang bersangkutan. Pengertian dari fungsi diferensial itu sendiri adalah fungsi yang menunjukkan variabel dependen yang berhubungan dengan perubahan variabel independen, di mana perubahan variabel independen tersebut berkategori perubahan yang sangat kecil. Berikut rumus dari fungsi diferensial. Pertemuan 10. Penerapan teori diferensial dalam bisnis dan ekonomi. Dalam penerapan teori diferensial dalam bisnis dan ekonomi ini terdapat 3. Yang pertama itu penerapan teori diferensial biasa, yang kedua penerapan teori diferensial parsial, yang ketiga itu penerapan teori diferensial berantai. Yang pertama, penerapan teori diferensial biasa. Penerapan ini biasanya digunakan untuk mencari laju pertumbuhan, optimasi, dan nilai elastisitas titik. Yang pertama, laju pertumbuhan atau biasa dikenal dengan fungsi marginal. Pengertian fungsi marginal itu sendiri adalah pertama, dari fungsi-fungsi total yang merupakan fungsi ekonomi. Berikut adalah contoh dari fungsi marginal. Pertemuan 11 dan 12. Dalam pertemuan 11 dan 12 ini lanjutan dari pertemuan 10 yang menjelaskan tentang penerapan teori diferensial dalam bisnis dan ekonomi. Berikut adalah contoh soal dari penerapan teori diferensial berantai. Dan yang ketiga itu penerapan teori diferensial parsial. Berikut adalah contoh soal dari penerapan teori diferensial parsial. Pertemuan 13. Teori integral, di mana pengertian integral itu adalah perhitungan kebalikan dari diferensial suatu fungsi. Integral itu dibagi atas 3. Yang pertama itu integral tidak tentu, yang kedua integral tentu, dan ketiga integral parsial. Yang pertama integral tidak tentu, di mana integral tidak tentu itu adalah suatu bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi yang baru. Berikut adalah rumus dari integral tak tentu. Yang kedua, integral tentu. Integral tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan. Batasan tersebut biasanya disebut sebagai batasan atas dan batasan bawah. Batasan variabel integrasi umumnya ditulis di bagian atas dan bawah nota. Yang ketiga, integral parsial. Integral parsial adalah teknik pengintegralan dengan cara parsial. Teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan karena komponen yang integral memuat variabel yang sama namun berbeda fungsi. Berikut adalah rumus integral parsial beserta contoh soalnya. Pertemuan 14. Aplikasi integral dalam bisnis dan ekonomi. Dalam aplikasi integral ini terdapat 4 fungsi. Yang pertama itu fungsi biaya, fungsi penerimaan, fungsi produksi, dan yang keempat itu fungsi tabungan dan fungsi konsumsi. Fungsi biaya. Fungsi biaya dapat diperoleh dengan cara mengintegralkan fungsi marginal biasa. Rumus dari fungsi biaya yaitu TC sama dengan fungsi MT kali dengan D. Yang kedua, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini dapat diperoleh dengan cara mengintegralkan fungsi marginal penerimaan. Rumus dari fungsi penerimaannya itu TR sama dengan fungsi MR dikali dengan DQ. Yang ketiga, fungsi produksi. Fungsi produksi ini atau fungsi total adalah produk marginal. Rumus dari fungsi produksi yaitu P sama dengan fungsi MP dikali dengan DX sama dengan fungsi F aksen dikali dengan IX dikali dengan DX. Yang keempat, fungsi tabungan dan fungsi konsumsi. Fungsi tabungan ini diperoleh dengan mengintegralkan fungsi MPS dibagi dengan S sama dengan fungsi MPS dikali dengan DY. Dan fungsi konsumsi dapat diperoleh dengan cara mengintegralkan fungsi MPC dikali dengan C sama dengan fungsi MPC dikali dengan DY.
Dari 4 fungsi berikut tadi, saya mengambil salah satu contoh dari fungsi biaya, yaitu berikut contohnya. Dan yang terakhir adalah pertemuan 15, aplikasi integral dalam ilmu ekonomi. Biasanya integral ini digunakan untuk mencari surplus konsumen dan surplus produsen, di mana suatu fungsi permintaan menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga yang tinggi. Dan yang pertama itu surplus konsumen atau biasanya permintaan, di mana surplus konsumen itu adalah ukuran ekonomi dari manfaat konsumen. Surplus ini terjadi ketika harga yang dibayar konsumen untuk suatu produk atau jasa kurang dari harga yang tersedia mereka bayar. Berikut adalah rumus dari surplus. Yang kedua, surplus produsen. Surplus produsen adalah ukuran keuntungan yang diperoleh produsen dalam menjual produknya. Berikut adalah gambaran dari surplus produsen beserta contoh dan rumus. Salah. Nah teman-teman, sekian dari hasil presentasi pembelajaran saya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan pahami. Salam sehat.